Bab 1021 tidak ada harapan lagi. Pertama-tama, Valentino berasal dari negara Nagon. Begitu dia melawan para atasan, itu sama saja dengan menjadi pengkhianat negara Nagon. Dulu, Valentino bahkan pernah bertarung sengit dengan Roger pada kompetisi ahli bela diri di kota Ferro, demi memperjuangkan martabat negara Nagon. Karena itu, sikap patriotisme Valentino jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Kedua, Chris dan yang lainnya tidak cukup sama sekali untuk satu putaran serangan api tadi. Jika mereka terus melawan, hal itu hanya akan menambah semakin banyak korban. Jatuhkan senjata kalian, ujar Valentino sambil menghela napas pelan setelah merenung sejenak. Ketika perintah ini diberikan, para prajurit asosiasi Maple Pavilion juga ragu sejenak dan kemudian meletakkan senjata mereka. Mereka tidak berani mengabaikan perintah Valentino. Jadi, bahkan jika ada beberapa prajurit asosiasi Maple Pavilion yang ingin menyerang, mereka mau tidak mau harus menjatuhkan senjata mereka. Saat melihat kejadian ini, orang-orang langsung menghela napas. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk Tommy. Baik sebesar apapun kekuasaannya, dia tetap tidak bisa melawan seluruh negara Nagon. Walaupun Valentino mempunyai pengikut dan uang, tapi pada akhirnya fondasinya masih belum cukup kuat. Tanpa dukungan dari orang-orang berkuasa, dia sama sekali tidak bisa menyentuh keluarga Wijaya. Namun, sebaliknya dengan keluarga Wijaya, mereka memiliki pendukung yang kuat dan dapat terus berkembang. Hehe, Tommy, kalau sekarang kamu berani menembakku, aku akan sangat salut padamu. Timothy terkekeh lagi, raut wajahnya dipenuhi dengan provokasi dan hinaan. Namun kali ini, benar-benar tidak ada orang yang berani menyentuhnya lagi. Perkataan atasan tentu bukan sebuah candaan. Kalau ada yang sampai menyentuh Timothy, orang itu tidak hanya akan mengalami kerugian, tapi juga akan ikut melibatkan pengikut Valentino. Dalam waktu singkat, semua pengikut Valentino langsung menyerahkan diri dan berdiri diam di tempat. Di sisi lain, armada itu telah sampai di pantai. Mereka segera turun ke pulau dan mengelilingi seluruh pulau Waya milik keluarga Wijaya. Valentino, anggota-anggota keluarga Wijaya termasuk pengikutnya dan para tamu dari kota Kamal langsung terkepung di tengah-tengah. Orang-orang yang turun dari kapal perang semuanya memegang senjata termal khusus yang sangat kuat. Saat ini ribuan moncong pistol hitam diarahkan ke arah kerumunan tersebut, menyebabkan kerumunan orang tersebut bahkan tidak berani bernapas. Dalam waktu singkat, seorang pria parubaya berwajah kotak melangkah ke depan. Dengan sepatu bot tempur khusus itu, dia melangkah dengan tenang dan kuat. Namun, tidak ada pangkat yang tersemat di tubuhnya yang menandakan bahwa petinggi yang sebenarnya belum muncul dan dia hanyalah seorang juru bicara. Paman Evan. Saat Timothy melihat orang ini, dia tanpa sadar mengeluarkan satu kalimat dan langsung pingsan. Bawa dia ke tempat perawatan medis. Pria parubaya itu menunjuk Timothy. Dalam waktu singkat, seseorang langsung memapah Timothy ke arah armada. Kali ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Valentino dan yang lainnya hanya bisa melihat Timothy dibawa pergi untuk diselamatkan. Di sisi lain, Valentino yang awalnya berniat untuk berdiskusi dengan pria parubaya ini memutuskan untuk mengurungkan niat tersebut. Sebutan Paman Evan yang keluar dari mulut Timothy tadi sudah menunjukkan sangat banyak hal. Sepertinya selama Valentino tidak ada beberapa tahun ini, Timothy dan yang lainnya benar-benar telah melakukan banyak hal. Mereka tidak hanya berhasil menguasai sebagian besar bagian internal keluarga Wijaya, tapi juga berhasil membangun hubungan dengan para petinggi. Bahkan jika ayahnya Timothy berpura-pura terlihat seolah dia tidak mengenal pria parubaya ini, kontak mata sesekali yang dilakukan olehnya dengan pria parubaya itu telah dilihat oleh Valentino dengan jelas. Kamu Tommy? Pria parubaya tersebut menoleh ke arah Valentino secara perlahan dan berkata, Aku tidak peduli ada dendam sebesar apa antara kalian, tapi masalah ini berakhir di sini saja. Nada bicaranya tenang, tapi auranya yang kuat membuat orang tidak berani membantah ucapannya. Valentino mengernyit pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Andai dia sendirian, maka dia tidak akan sewaspada ini. Namun sekarang ada begitu banyak pengikutnya di belakangnya, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Jika dia sampai menyinggung pria parubaya ini, semua pengikut yang ada di belakangnya juga akan ikut terlibat. Sebaliknya, Valentino lebih mengkhawatirkan Chris dan prajurit asosiasi Maple Pavilion lainnya. Bagaimanapun juga, Reggie dan Evan adalah penduduk negara Nagon, sedangkan Chris dan yang lainnya adalah penduduk ilegal. Hanya berdasarkan identitas penduduk ilegal mereka saja, negara Nagon sudah memiliki hak untuk menahan mereka. Tuan, ini adalah kepala keluarga Wijaya dan laut ini adalah milik keluarga Wijaya jadi. Tetua keempat memberanikan diri untuk maju dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada. Konyol! Pria parubaya itu justru tidak marah dan tersenyum, dia berkata. Semua wilayah di negara Nagon adalah milik negara Nagon, bukan milik keluarga manapun. Selain itu, keluarga Wijaya memang kuat, tapi para petinggilah yang berhak untuk menunjuk siapa kepala keluarganya. Bahkan, hanya berdasarkan fakta bahwa Tommy mengumpulkan kerumunan orang yang membawa sejumlah besar senjata api saja, dia sudah bisa dihukum mati. Pria parubaya itu tidak terlihat berniat untuk mendiskusikan apapun. Dalam sekejap, dia langsung membuat tetua keempat itu bungkam. Selama kejadian ini, Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak keberatan untuk merelakan jabatan kepala keluarga. Dia juga bersedia meninggalkan wilayah laut keluarga Wijaya sekarang juga selama mereka bersedia melepaskan Chris dan yang lainnya.
Tommy, apa kamu benar-benar mengira hal yang kamu lakukan di kota Neo tidak diketahui oleh para petinggi? Kamu bisa menyembunyikannya dari semua orang, tapi apa kamu bisa menyembunyikannya dari sistem pengawasan negara Nagon? Aku tidak menyentuhmu bukan karena aku tidak berani, tapi itu karena para petinggi memberikan kesempatan padamu. Kamu begitu hebat, setelah menaklukkan kota Neo, kamu lanjut menaklukkan kota Kamer. Apakah langkah selanjutmu menaklukkan kota Makmur juga? Pria parubaya itu memandang Valentino dengan acuh tak acuh. Valentino terlihat tenang, raut wajahnya juga datar. Dia tidak terlihat senang ataupun sedih, juga tidak berniat untuk menjelaskan. Pria parubaya itu mengelus-elus telinganya lalu berkata, "Aku hanya seorang pembawa pesan tanpa kedudukan apapun. Aku kesini hanya untuk memberitahumu sesuatu. Kamu harus memahami satu hal, jika petinggi ingin membereskanmu, maka tidak akan ada yang bisa melindungimu. Jangankan prajuritmu ini, bahkan jika kamu menguasai sebagian besar dari kekuatan negara Nagon untuk keuntunganmu sendiri, itu bukan apa-apa di mata para petinggi." Pria parubaya itu berkata dengan nada angkuh. Namun tidak heran kalau dia bersikap angkuh saat diutus sebagai juru bicara untuk orang-orang berkuasa tersebut. Valentino terdiam sejenak lalu berkata, "Aku tidak bermaksud untuk melawan para petinggi, jadi kamu juga tidak perlu melabelku seperti itu. Aku hanya ke sini untuk mengambil kembali hal yang merupakan milikku." Pria parubaya itu terkekeh, kemudian memandang Tommy dan bertanya, "Tidak melawan? Negara Nagon jelas-jelas melarang perkelahian massal, tapi kamu mengumpulkan begitu banyak orang dan melarangnya terang-terangan, masih berani bilang tidak melawan? Aku tidak perlu memberitahumu seketat apa aturan tentang senjata api di negara Nagon kan? Lalu apa yang kamu lakukan dengan senapan mesin besar dan meriam itu? Masih berani membantah kalau kamu tidak melawan?" Perkataan pria parubaya itu membuat Valentino bungkam. Sedangkan ayahnya Timothy dan yang lainnya merasa senang di dalam hati. Akhirnya mereka melihat adegan di mana Valentino dipermalukan, perasaan ini terasa sangat menyenangkan. Apa Tommy sudah gila? Kalau kamu punya nyali untuk bertindak gila, bertindak gilalah di depan petinggi-petinggi itu. Aku ingin bertemu orang itu. Valentino memandang ke pria parubaya tersebut. Boleh, dia ada di gedung pusat kota Kamar, pergilah. Pria parubaya tersebut melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Valentino mengernyit pelan sambil berkata, "Orang yang kumaksud adalah orang yang ada di kota makmur itu. Memangnya kamu siapa?" Pria parubaya itu terdiam sejenak lalu menyeringai. Bab 1022 membalas budi dan dendam. Siapa yang bisa bertemu dengan orang kota makmur itu sesuka hatinya? Orang itu adalah tokoh penting yang sebenarnya. Keluarga kaya manapun bukanlah siapa-siapa saat berada di hadapan orang kota makmur itu. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang berada di atas, yang memiliki kekuatan sebenarnya. Valentino masih belum selesai berbicara, tapi pria parubaya itu sudah langsung melambaikan tangannya. "Aku tahu kamu orang keluarga Wijaya. Sebenarnya ini memang urusan keluargamu. Tapi masalah ini sudah menjadi sebesar ini, jadi kami juga tidak bisa berdiam diri saja. Sekarang suruh anak-anak buahmu menyerahkan semua senjata mereka, kemudian kamu sudah boleh pergi." Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan menekan-nekan dada Valentino sambil berkata dengan nada memerintah. Valentino tidak menolaknya, malah mengangguk. Dia bertanya, "Bagaimana dengan mereka?" Mereka yang dimaksud Valentino adalah Chris dan yang lainnya. "Untuk menunjukkan kehormatan kami kepada keluarga Wijaya, kami akan mengirim mereka kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Ingat, ini pertama kalinya. Kalau masih ada kedua kalinya, kami akan langsung membunuh mereka di tempat," ujar pria parubaya itu dengan pelan. Nada suaranya kali ini penuh dengan ancaman. "Baiklah. Terima kasih." Valentino akhirnya menghela napas lega. Selama dia dapat menjamin keamanan Chris dan yang lainnya, maka tidak masalah meskipun dia dirugikan untuk sementara waktu. Hanya saja, tanpa bantuan Chris dan yang lainnya, Valentino tidak bisa mengendalikan keluarga Wijaya. Sepertinya dia benar-benar perlu ke kota makmur untuk menemui pendukung keluarga Wijaya. Hanya dengan menemui pendukung itu, Valentino baru bisa menyelesaikan masalahnya dari akarnya. Kalau tidak, Valentino sama sekali tidak bisa menyentuh Timothy karena pendukung keluarga Wijaya itu. "Karena kamu sudah mengerti, pergilah sekarang juga. Sebelum laranganmu dicabut oleh yang di atas, kamu tidak boleh menginjakan kaki di wilayah laut keluarga Wijaya sedikit pun. Kalau tidak, kamu akan langsung dibunuh," ujar pria parubaya itu dengan datar. Valentino menggosok-gosok hidungnya, setelah itu menoleh ke arah keluarga Wijaya. Saat ini, ada orang yang menatap Valentino dengan simpati, ada yang memandang rendah Valentino, dan ada juga yang tidak merelakannya. Sedangkan mereka yang dari keluarga cabang, semuanya tampak senang. Akhir inilah yang mereka inginkan. Tidak peduli seberapa kuat Valentino, dia tetap tidak berani berlaga dengan orang yang di atas. Jika orang yang di atas menyuruh Valentino pergi, maka dia tetap harus menurutinya dan pergi. "Apa lihat-lihat? Cepat pergi sana! Selain itu, cepat serahkan kembali cap keluarga Wijaya!" Seseorang dari keluarga cabang Wijaya yang berteman baik dengan Timothy mencaci maki Valentino. "Ya, serahkan cap keluarga Wijaya! Kamu kira kamu siapa? Beraninya kamu mengangkat dirimu sendiri menjadi kepala keluarga Wijaya! Dulu aku bahkan pernah berlutut padanya. Aku benar-benar buta. HMP. Tommy, sekarang untuk apa lagi kamu bersiap sombong? Setelah Kak Timothy sembuh, dia pasti akan membalas dendam."
Saat mendengar ejekan dan hinaan anggota keluarga cabang Wijaya, Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Ada beberapa orang yang memang tidak tahu diri. Hanya ketika kamu cukup kuat untuk membuat mereka menghormatimu dan melakukan sesuatu untuk membuat mereka takut, mereka baru akan menyimpan semua niat mereka dan menurutimu. Karena Tuan Muda Tommy memiliki cap keluarga, itu berarti dia adalah kepala keluarga yang sah. Siapa yang berani bersikap kurang ajar kepadanya? Kau tegur tetua keempat. Tetua keempat, apa-apaan kamu ini? Ayahnya Timothy tertawa sinis lalu berkata, kepala keluarga Wijaya harus berkemampuan dan cerdas, juga harus diakui oleh mayoritas keluarga Wijaya. Sedangkan Tommy? Tidak usah membicarakan apakah dia berkemampuan dan cerdas atau tidak, siapa saja anggota keluarga Wijaya yang mendukungnya menjadi kepala keluarga. Begitu ayahnya Timothy selesai berbicara, semua anggota keluarga cabang Wijaya menganggukkan kepala mereka. Jangankan mendukung Valentino menjadi kepala keluarga Wijaya, mereka bahkan menginginkan Valentino sekarang juga. Tuan Muda Tommy sudah mengeluarkan cap keluarga. Menurut peraturan keluarga Wijaya. Sebelum tetua keempat sempat menyelesaikan kata-katanya, ayahnya Timothy sudah langsung melambaikan tangan dan menyela perkataannya. Tidak usah ungkit-ungkit cap keluarga. Itu tidak penting. Sudah zaman apa ini? Untuk apa masih menggunakan cap? Selain itu, peraturan adalah benda mati, sedangkan orang adalah makhluk hidup. Menurutku, sudah saatnya mengubah peraturan-peraturan lama itu. Ujar ayahnya Timothy sambil tersenyum sinis. Benar. Sudah saatnya mengubah peraturan lama. Segel kepala keluarga tidak penting. Yang penting adalah apakah kami mengakuinya atau tidak. Keluarga utama. Keluarga cabang. Aku rasa Timothy adalah keluarga utama sedangkan Tommy adalah keluarga cabang. Haha. Kamu benar. Tommy sudah diusir keluar dari keluarga Wijaya. Dia bahkan tidak termasuk sebagai anggota keluarga cabang. Kata-kata yang menyakitkan sekali lagi terdengar oleh Valentino. Kali ini persiapanku memang kurang matang. Lain kali kalau aku bisa kembali, kalian semua harus berlutut padaku. Setelah itu, aku akan mengusir kalian dari Pulau Wayo keluarga Wijaya untuk menjadi pengemis. Sorot mata Valentino tampak tenang, tapi nada bicaranya terdengar sangat tegas, seakan-akan dia sedang bersumpah. Berlagak lagi. Kalau kamu tidak pergi sekarang juga kamu akan dibunuh. Paman Evan, aku rasa dia masih ingin melawan. Bagaimana kalau kamu langsung menembaknya saja? Benar. Lagi pula, dia sudah bukan anggota keluarga Wijaya. Hidup dan matinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Dalam sekejap, orang-orang dari keluarga cabang Wijaya terus-menerus mencemooh Valentino. Valentino hanya diam. Dia sedang mengingat wajah semua orang. Pria parubaya yang bernama Ihsan itu juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak tidak berniat untuk membantu. Sebenarnya, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia mau membiarkan orang-orang keluarga Wijaya itu menghina dan mengejek Valentino. Dengan adanya dia di sini, Valentino pasti tidak berani berbuat apa-apa. Sedangkan orang-orang dari keluarga cabang Wijaya tentu saja merajalela karena ada dukungan orang hebat. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menghina Valentino. Di antara mereka suara orang tuanya Timothy yang paling keras. Sebelumnya mereka sudah banyak menderita karena Valentino, jadi sekarang mereka ingin membalas semuanya. Lihat ekspresi sarkastik mereka. Mereka sudah tidak terlihat kasihan lagi seperti saat mereka memohon kepada Valentino. Hebat. Kalian semua hebat. Kata Valentino dengan penuh arti. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Cih! Dulu dia diusir seperti anjing. Saat dia kembali beberapa bulan yang lalu, dia juga tidak melakukan apa-apa. Kali ini dia diusir lagi. Benar-benar kasihan. Memang kasihan. Kalau tidak berkemampuan, jangan banyak berlagak. Sudah. Nanti dia malah membuat masalah lagi. Bagaimanapun juga, dia punya puluhan ribu bawahan. Cih! Memangnya kenapa kalau dia punya puluhan ribu bawahan? Apa dia masih berani menantang yang di atas? Tidak ada gunanya meskipun dia marah. Karena dia tidak berkuasa, apalah arti dari amarahnya? Semua orang menghina dan mencemooh Valentino tanpa segan. Saat ini, Valentino seperti perahu di badai yang terus diserang orang. Bajingan! Bentak Chris tiba-tiba. Kuberitahu kalian ya. Siapa yang berani mencaci maki lagi, hari ini akan kubunuh dia. Akan kutembak kalian. Kalau kalian tidak senang, kalian boleh mencobanya. Chris mengeluarkan senapannya dengan murka. Osh! Dalam sekejap lebih dari 1.000 tentara asosiasi Maple Pavilion juga mengeluarkan senjata mereka. Tatapan mereka yang tajam tertuju pada seluruh anggota keluarga cabang Wijaya. Apa yang sedang kalian lakukan? Turunkan senjata kalian! Seru Ihsan. Akan tetapi, Chris dan yang lainnya mengabaikan Ihsan. Mereka sama sekali tidak berniat menurunkan senjata mereka. Manusia hanya hidup untuk mengejar kebahagiaannya atau membalas budi dan dendam. Kak Valentino, selama kamu memberi perintah, hari ini tidak peduli siapa yang berdiri di hadapanku, mereka tidak akan bisa menghalangi 8.000 tentara asosiasi Maple Pavilion. Teriak Chris dengan amarah yang membara sambil menatap orang-orang keluarga Wijaya. Bab 1023 hanya ada satu kesempatan. Kamu berani memberontak? Seru Ihsan sambil menunjuk Chris. Klik! Klak! Pasukan yang dibawa Ihsan langsung mengangkat senjata mereka dan menarik pin keamanan senapan.
Moncong senapan mereka membidik Chris dan yang lainnya. Suasana langsung menjadi tegang. Berdebah! Aku sudah terbiasa memberontak. 120.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion bukanlah pengecut. Hari ini kalau terjadi apa-apa denganku dan Kak Valentino, 120.000 prajuritku dari segitiga emas akan menghancurkan dan membalikan dunia, serta membunuh ribuan orang. Cobalah untuk melihat apakah aku membual atau tidak. Saat menghadapi begitu banyak senapan, Chris sama sekali tidak merasa takut. Dia malah membentak Ihsan sambil menggertakkan giginya. Saat ini tidak ada yang berani meragukan ucapan Chris. Tidak ada orang yang sanggup menanggung akibatnya juga. Kalau benar-benar tidak mau memedulikan apapun, akhir Chris dan yang lainnya pasti tidak akan bagus. Namun, sebelum mereka mati, mereka pasti bisa memberi dampak yang sangat buruk bagi musuh mereka. Pada saat ini, ribuan prajurit asosiasi Maple Pavilion yang diam-diam mengangkat senjata mereka di belakang Chris sudah menunjukkan tekad mereka. Orang-orang dari keluarga cabang Wijaya pun langsung terdiam. Mereka menundukkan kepala mereka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata Ihsan berkilat, kemudian dia memilih untuk mundur. Dia hanya seorang juru bicara. Dia juga tidak dapat menanggung beberapa hal kalau sampai terjadi apa-apa. Dia bisa langsung membunuh Chris, tapi kalau terjadi apa-apa pada Chris dan Valentino, dia tidak dapat mengendalikan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya jangan bicara lagi. Tommy sudah boleh pergi sekarang juga, begitu juga dengan kalian. Valentino menganggukkan kepalanya, menyeratkan Chris dan yang lainnya untuk menurunkan senjata mereka. Valentino sudah termasuk berhasil karena mereka dapat membuat Ihsan mundur. Dia juga tidak boleh keterlaluan. Setelah itu, Valentino berkata kepada seluruh anggota keluarga Wijaya. Kalian benar. Aku sudah kembali 2 kali, tapi kedua-duanya gagal. Tapi ingatlah, saat aku kembali untuk ketiga kalinya, itu adalah hari kiamat bagi kalian semua. Aku bilang semuanya. Jadi sekarang yang ingin pergi bersamaku boleh mengikutiku. Ingat, hanya ada satu kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, Valentino berbalik dan pergi dari sana. Kemudian, tetua keempat, tetua kedua, serta banyak sekali anak buah keluarga Wijaya berjalan keluar. Namun, ibu kandungnya Valentino malah bimbang untuk beberapa saat. Akhirnya dia tidak berjalan keluar. Dia tidak rela menyerahkan kehidupan nyamannya di keluarga Wijaya. Valentino juga tidak peduli. Setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Permintaannya tidak banyak. Pada akhirnya, ucapannya itu hanya sebuah kesempatan terakhir untuk orang-orang yang setia padanya. Sedangkan Nyonya Besar Wijaya juga tidak akan meninggalkan Pulau Wire keluarga Wijaya. Valentino berjalan menuju tepi pantai dengan perlahan. Punggungnya terlihat suram dan lemah. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Dia kalah dalam mendapatkan informasi berharga keluarga Wijaya yang berusia ratusan tahun. Dia kalah dari Cimeti dan orang keluarga cabang Wijaya lainnya yang telah menghabiskan banyak uang untuk koneksi kuat. Bagaimanapun juga Valentino telah kalah telak. Semua orang hanya mementingkan akhir, tidak ada yang memedulikan prosesnya. Pemenang menjadi raja, yang kalah harus pergi. Kenyataan memang sangat kejam. Senjata Chris dan yang lainnya sudah disita. Mereka akan dikirim kembali ke segitiga emas. Dalam pertempuran kali ini, Valentino termasuk rugi besar. Dia bahkan sudah kehilangan ribuan senjata. Akan tetapi, Valentino tidak begitu sakit hati. Selama anak buahnya baik-baik saja, meskipun mereka kehilangan senjata, semuanya masih bisa diperoleh lagi. Pada saat ini, Valentino memimpin pasukannya yang kalah ke kapal. Raut wajah Danu William, Mario dan Chris terlihat sangat masam. Tanpa perlu menoleh, mereka tahu kalau orang-orang keluarga cabang Wijaya pasti sedang memandang rendah dan mengejek mereka. Cahaya matahari terbenam menyinari punggung semua orang, membuat mereka terlihat lebih murung. Ketika mereka datang, ribuan orang saling berpelukan. Ketika mereka pergi, total ahli bela diri kota Vero dan 2.000 anak buah Evan tidak sampai 5.000. Hal ini bukanlah apa-apa. Hal yang dikhawatirkan Valentino adalah situasi masa depan. Tanpa menghubungi pendukung keluarga Wijaya, Valentino tidak boleh memasuki wilayah laut keluarga Wijaya. Jika Valentino memaksa menyerang keluarga Wijaya, nanti akhirnya hanya ada kematian. Jadi, setelah Timothy sembuh dari cederanya, dia pasti merasa aman karena pendukungnya yang kuat serta lanjut menekan Valentino dan yang lainnya. Saat itu tiba, anak-anak buah Valentino hanya bisa dihajar, tapi tidak bisa melawan. Meskipun mereka melawan, mereka juga tidak bisa mencelakai Timothy yang berada di wilayah laut keluarga Wijaya. Kalau aku adalah Timothy, aku pasti akan tetap berada di wilayah laut keluarga Wijaya. Kemudian, aku akan mengontrol setiap divisi keluarga Wijaya untuk menekan asosiasi Valentino Empire. Timothy tidak bodoh, apalagi ayahnya. Jadi, mereka pasti akan melakukan itu. Kehidupan kita ke depannya akan susah. Valentino menghela napas panjang. Dia sedang berdiri di dek sambil melihat laut yang luas. Setelah mendengar perkataan Valentino, raut wajah semua orang menjadi masam. Tentu saja mereka juga sudah memikirkan ucapan Valentino. Dalam sekejap, semua orang merasa sedikit khawatir terhadap situasi masa depan. Ayo pulang ke kota Neo dulu. Setelah itu, aku akan mengatur beberapa hal untuk kalian. Aku akan pergi ke kota Makmur untuk menemui pendukung keluarga Wijaya sendirian. Aku mau berbicara dengannya. Selama orang itu tidak melindungi Cimeti dan yang lainnya, kita boleh menyerang keluarga Wijaya kapan saja.
Valentino mengungkapkan rencana selanjutnya sambil menyipitkan matanya. Semua orang mengangguk dan menyahut, setelah itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Valentino menoleh ke Pulau Waya keluarga Wijaya. Tatapan mata mereka tampak mengejek. Bagaimanapun juga Valentino sudah kalah. Mereka memang boleh mengejek-ejek Valentino. Saat aku kembali nanti, aku harus menjadi kepala keluarga. Aku akan mengadakan pesta pernikahan yang mewah untuk Angel dan membiarkannya menjadi anggota keluarga Wijaya. Aku juga akan membiarkan bayiku tinggal di pulau itu saat dia lahir, sumpah Valentino dalam hatinya sambil melihat matahari terbenam. Kapal melaju, semua orang pun pergi. Sebuah peristiwa yang tampak seperti lelucon pun berakhir. Di pulau Berul keluarga Wijaya, Caroline sudah sadarkan diri. Dengan pengobatan luar biasa keluarga Wijaya, Caroline pasti akan baik-baik saja. Walaupun dia memiliki luka, bekas lukanya pasti akan menghilang. Saat Caroline membuka matanya, dia merasa linglung sambil melihat sekeliling. Sudah bangun? Valentino tersenyum. Tangannya terulur untuk menyingkirkan rambut di dahi Caroline. Caroline langsung membelalakan matanya. Setelah itu, air matanya terus mengalir. Kak Tommy, aku tidak menyangka ternyata setelah manusia mati, benar-benar ada roh yang bisa berkeliaran. Akhirnya aku dapat bertemu denganmu. Kita lagi di mana? Surga? Mata Caroline terbuka besar. Dia sama sekali tidak bisa menahan air matanya. Dasar bodoh. Kamu masih hidup. Valentino merasa sedih dan sangat menyesal. Hanya beberapa orang yang tahu kalau Valentino masih hidup. Dari awal, Caroline mengira Valentino sudah mati. Gadis kecil ini benar-benar sudah menderita. Bab 1024, menunggu hari mereka kembali. Aku masih hidup? Caroline tercengang, kemudian tiba-tiba menangis sambil tertawa dan berkata, Kak Tommy, kita sudah mati. Kamu sedang bercanda denganku. Berhenti bercanda denganku. Apa kamu sudah bertemu dengan kakek? Bawa aku pergi menemui kakek. Kata Caroline dengan sangat serius sambil menatap Valentino dengan polos. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dengan pasrah. Dia berkata, Caroline, kamu benar-benar masih hidup. Kita juga bukan sedang di surga, tapi di pulau berkeluarga Wijaya. Senyuman di wajah Caroline pelan-pelan menjadi kaku. Setelah terdiam selama beberapa detik, dia baru bergumam pada dirinya sendiri. Kalau aku memang masih hidup, bagaimana aku bisa melihat Kak Tommy? Apa aku sedang bermimpi? Atau Kak Tommy sedang sengaja menjahiliku? Melihat Caroline bergumam pada dirinya sendiri dengan serius, Valentino pun ingin tertawa. Dasar gadis bodoh. Kamu masih hidup. Kamu bisa melihat aku karena aku juga masih hidup. Apa kamu sudah mengerti? Tanya Valentino dengan sangat serius kepada Caroline. Caroline pelan-pelan mengangkat kepalanya. Dia menatap Valentino dengan tercengang. Setelah itu, dia menjawab sembari menggelengkan kepalanya. Belum? Valentino menggaruk kepalanya. Apakah Caroline sudah menjadi bodoh setelah ditabrak? Kemarilah. Valentino melambaikan tangannya. Oke. Caroline tentu saja mematuhi Valentino. Dia pun langsung mendekat. Valentino mengulurkan tangannya lalu mencubit pipi Caroline dengan kuat. Sakit? Tanya Valentino. Sakit? Caroline memanyunkan bibirnya. Sakit sekali sampai air matanya berkaca-kaca. Sakit kan? Sekarang sudah bisa mengerti kan? Valentino segera melepaskan cubitannya kemudian mengusap pipi Caroline. Sudah? Gumam Caroline. Lalu dia duduk dari tempat tidur dan menatap Valentino dengan matanya yang besar. Kak Tommy masih hidup? Kakak benar-benar masih hidup? Kak Tommy belum meninggalkan Caroline? Caroline seakan-akan menggila, dia langsung menghamburkan dirinya ke pelukan Valentino. Valentino khawatir akan mengenai perban di kepala Caroline, jadi dia sedikit memiringkan tubuhnya lalu memeluk Caroline dengan lembut. Gadis kecil ini benar-benar sudah besar. Bagian yang seharusnya membesar setelah dia dewasa juga sudah membesar, hal ini membuat Valentino merasa sangat canggung. Akan tetapi Caroline saja tidak keberatan. Sebagai kakaknya, Valentino juga tidak boleh terlalu banyak berpikir. Dia pun menghapuskan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Caroline memeluk Valentino dengan erat sambil menangis selama 5 menit. Valentino juga menepuk punggung Caroline untuk menenangkannya selama 5 menit. Setelah itu, tangisan Caroline baru perlahan-lahan berhenti. Kak Tommy, Caroline sangat merindukanmu. Sangat-sangat merindukanmu. Pablo dan yang lain memukulku, Timothy juga memukulku. Tapi, aku tidak takut dan juga tidak merasa sakit. Tapi, begitu aku memikirkan Kak Tommy sudah meninggalkanku, hatiku terasa sangat sakit. Saat mendengar kata-kata Caroline, Valentino menggertakkan giginya lagi. Dia dapat membayangkan bahwa Caroline telah banyak menderita selama beberapa bulan ini. Sebenarnya, semua orang yang membelah Valentino sudah banyak menderita. Akan tetapi, dia malah tidak memberikan hasil yang bagus kepada orang-orang yang telah membelahnya. Hal ini membuat Valentino merasa amat bersalah. Pada akhirnya, dia yang terlalu gegabah. Dia tidak mempertimbangkan latar belakang keluarga Wijaya serta kemampuan Timothy dan yang lainnya. Ternyata Timothy dan orang keluarga cabang Wijaya lainnya menghilang tanpa kabar karena mereka sedang membangun hubungan yang erat dengan tokoh besar itu. Hanya dari hal ini saja mereka benar-benar tidak berguna.
Jika tokoh besar itu tidak menyukai Timothy dan yang lainnya, dia pasti tidak akan memedulikan masalah ini. Orang itu adalah pendukung keluarga Wijaya, tentu saja dia mau melihat keluarga Wijaya berjaya. Namun cap keluarga yang berada di tangan Valentino termasuk benda penerus, orang itu seharusnya tidak ikut campur. Hal itu terjadi mungkin karena juru bicara di kota Kamo tokoh besar itu juga sudah berhasil disuap oleh Timothy. Tidak peduli apapun itu, Valentino sangat dirugikan. Jadi, dia harus pergi ke kota makmur. Di negara Nagon benar-benar merepotkan kalau kamu tidak mempunyai pelindung. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lalu terdengarlah suara Chris. Kak Valentino, mereka sudah mendesak kita untuk segera pergi dari wilayah laut keluarga Wijaya. Aku mengerti. Valentino mengangguk. Ada apa Kak Tommy? Kamu baru kembali sekarang sudah mau pergi? Caroline terlihat sangat enggan. Iya. Untuk sementara waktu aku tidak boleh menginjakan kaki di Pulau Waya keluarga Wijaya. Jawab Valentino sambil mengangguk. Kalau begitu, apakah Kak Tommy boleh membawa Caroline pergi? Tanya Caroline dengan hati-hati. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Aku datang kemari memang untuk membawamu pergi. Benarkah? Caroline tercengang lalu menatap Valentino dengan senang. Tentu saja. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia memapah Caroline berdiri, kemudian membawanya pergi dari Pulau Berul keluarga Wijaya. Ihsan sudah mengirim 10 kapal perusak untuk mengawasi Valentino dan yang lainnya mendarat. Setelah itu, 10 kapal perusak tersebut baru pulang. Melihat segerombolan orang di belakangnya, Valentino merasa sedih. Seulas senyuman pahit tersungging di bibirnya. Mereka datang dengan penuh semangat tapi malah mendapatkan hasil yang seperti ini. Sepertinya semua orang juga sangat kecewa. Evan melangkah keluar lalu berkata kepada Valentino. Tuan muda Valentino, aku rasa kita juga tidak boleh menetap di kota kamu lagi. Valentino menghela napas. Benar, Evan dan yang lainnya pasti tidak boleh menetap di kota kamu lagi. Dengan bantuan kabar mati surinya, Valentino bersiap-siap selama ini untuk menyerang Timothy. Alhasilnya, mereka hampir berhasil tapi malah dihalang oleh yang pemimpin di atas. Sekarang, kabar Valentino masih hidup sudah terungkap. Sebagian besar kekuatan tersembunyi Valentino juga sudah terbongkar. Akan sangat mudah bagi Timothy untuk menyerang Valentino beserta orang-orang yang membelanya. Kumpulkan dana. Kita memang sudah tidak bisa menetap di sini lagi. Valentino mengangguk, setelah itu dia hendak masuk ke dalam mobil. Masih lumayan baik kalau ini tempat lain. Namun, kota Kamar adalah wilayah keluarga Wijaya. Evan pasti tidak bisa menang dari mereka. Jadi, meninggalkan kota Kamar adalah keputusan terbaik. Kak Valentino, kami... Danu terdiam. Tidak apa-apa. Aku punya rencana, mari pulang ke kota Neo dulu. Jawab Valentino, lalu dia masuk ke mobil. Semua orang pun tidak mengatakan apa-apa lagi dan naik ke mobil masing-masing lalu kembali ke kota Neo. Setelah kepergian mereka kali ini, mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali lagi. Namun, Valentino tidak pernah mengerjakan apa-apa sampai setengah. Setelah mereka kembali ke kota Neo, Valentino membubarkan semua orang lalu mengurung dirinya sendiri di kamar hotel. Tentu saja ada orang lain yang membantu mengurus tempat tinggal Caroline, ibunya, serta orang-orang keluarga Wijaya yang telah memilih untuk mengikuti Valentino. Kini ada dua hal yang perlu dilakukan Valentino. Pertama adalah membuka kotak kecil yang ditinggalkan Tuan Besar Wijaya kepadanya. Valentino ingin melihat apa isinya, apakah ada bukti yang dapat membuktikan kalau Hendrik tidak bersalah atau tidak. Kedua adalah setelah menunggu Evan membawa pulang Ido dan Dana, Valentino ingin bertanya tentang hal yang berkaitan dengan Rain, agar dia bisa memberikan sebuah penjelasan kepada Rhys. Bab 1025 Kekhawatiran. Maka itu, Valentino bahkan tidak pulang ke Gunung Cloud. Dia tinggal di hotel untuk membuka kotak kecil itu. Sekarang situasi di kota Neo sudah stabil, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, selama Valentino berada di lingkup kota Neo, dia akan tetap aman. Mengenai masalah keluarga Wijaya, memikirkannya saja sudah membuat kepala Valentino sakit. Selain itu, masalah itu juga tidak terlalu mendesak, jadi dia akan mengundurnya dulu. Valentino mengerti bahwa untuk bisa melawan serangan luar, dia harus menguatkan fondasinya dulu. Sebelum menangani masalah keluarga Wijaya, Valentino pasti harus menyelesaikan masalah internalnya dulu. Sekarang Hendrik masih di kamar, dia sedang menunggu Valentino untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Jadi, kini Valentino juga tidak boleh lalai. Di dalam kamar, Valentino terus mengamati kotak kecil tersebut, tapi masih tidak bisa membukanya. Tidak ada petunjuk dan lubang kunci atau semacamnya. Di aula leluhur keluarga Wijaya, Valentino mengambil sepotong kain putih dan sebuah kunci kecil. Awalnya, Valentino mengira kunci itu adalah kunci untuk membuka kotak yang berada di bawah tanah. Namun, kemudian dia menyadari kalau kunci tersebut sangat tidak berguna. Jadi, Valentino pun berpikir bahwa kunci kecil itu pasti digunakan untuk membuka kotak kecil ini. Kalau tidak, Tuan Besar Wijaya tidak akan meletakkan kunci itu dengan sepotong kain putih. Hanya saja, sekarang Valentino bahkan tidak menemukan lubang kuncinya.
Walaupun dia ada kunci, itu juga tidak berguna. Sebenarnya ada apa ini? Apa Tuan Besar sedang menyusahkanku? Valentino menggaruk-garuk kepalanya, dia merasa sangat kesal. Walaupun dia tahu Tuan Besar Wijaya melakukan ini untuk berhati-hati dan berjaga-jaga jika kotak kecil ini diambil oleh Timothy dan yang lain, sekarang bendanya berada di tangan Valentino, tapi dia malah tidak bisa membukanya. Valentino pun merasa sangat frustasi. Klik-klik. Valentino mengutak-atik 3 kali 3 petak di kotak, tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Di 3 kali 3 petak ini, terdapat 8 persegi yang bisa dipindahkan sesuka hati. Akan tetapi tidak ada gambar apapun di perseginya. Kalau ada gambar, Valentino bisa menyusunnya menjadi sebuah gambar yang sempurna dengan memindahkan persegi-persegi tersebut. Namun sekarang, di persegi tersebut tidak ada gambar. Valentino benar-benar bingung, dia bahkan tidak mempunyai tebakan apapun. Di dalam kamar, Valentino sudah mempelajari kotak itu selama 1 jam, tapi dia masih tidak mendapatkan petunjuk apapun. Akhirnya dia harus menyerah untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak berani membuka kotak ini secara paksa. Tujuannya bukan membuka kotak ini, tapi mengambil benda yang ada di dalam. Kalau di dalam terdapat alat peledak otomatis, meskipun Valentino berhasil membukanya dengan cara paksa, nanti dia tetap tidak akan mendapat benda di dalam. Kalau begitu, tiada artinya jika dia membukanya. Hais! Valentino menghela napas, lalu menyimpan kotak tersebut. Dia berbalik lalu berjalan keluar dari kamarnya. Ketika Valentino membuka pintu kamar, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang duduk di ruang tamu suite. Chris, Mario, Danu dan William semuanya ada di sana. Anak-anak buah Chris sudah dikirim pulang, tapi dia sendiri tidak perlu. Bagaimanapun juga sekarang dia masih merupakan warga negara Nagon. Begitu melihat Valentino keluar, semua orang secara serempak berdiri dan memanggilnya Kak Valentino. Bagaimana dengan situasinya? Jangan terburu-buru, laporkan padaku satu persatu. Valentino mengangguk, lalu duduk di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Kak Valentino, prajurit asosiasi Maple Pavilion sudah dikirim kembali ke segitiga emas. Pria bernama Ihsan itu benar-benar tidak memiliki muslihat lain. Anak buah kita sudah aman, kita hanya kehilangan ribuan senjata api. Saat mengungkit hal ini, Chris merasa sakit hati. Saat kembali ke rumah keluarga Wijaya kali ini, Chris mengatur semuanya dengan saksama. Jadi, dia tidak hanya telah memilih prajurit elite, tapi juga senjata api terbaik. Akhirnya, semua senjata malah disita. Tentu saja dia merasa sakit hati. Tidak apa-apa. Selama kita ada uang, kita masih bisa memperoleh senjatanya. Hal yang terbaik adalah tidak ada yang terluka. Valentino menganggukkan kepalanya. Negara Nagon sudah termasuk menghormati mereka. Setidaknya mereka tidak langsung dibunuh di tempat. Adapun senjata api, selama mereka ada uang, mereka bisa memilikinya kapan saja. Sedangkan bagi asosiasi Valentino Empire yang sekarang, jika bisa masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka itu bukanlah masalah. Chris pun mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan kembali duduk. Apa kalian sudah selesai mengurus Caroline dan orang-orang keluarga Wijaya yang mengikut kita ke sini? Tanya Valentino. Kak Valentino, semuanya sudah. Tapi Nona Caroline. Danu mengangguk, kemudian dia bimbang untuk lanjut berbicara. Valentino langsung mendongakkan kepalanya dan bertanya. Ada apa dengan Caroline? Kak Valentino, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nona Caroline baik-baik saja. Hanya saja. Kak Angel tahu kalau Caroline juga sudah datang, jadi dia meminta Jenny menjemput Caroline ke Villa Cloud. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Ujar Danu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Valentino mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan berkata. Tidak apa-apa. Caroline boleh tinggal di Villa Cloud. Caroline sudah mengalami banyak hal dan mendapat kepercayaan penuh Valentino. Maka itu, Valentino tentu saja tidak keberatan untuk membiarkan Caroline tinggal di Villa Cloud. Sekarang Angel sedang hamil. Siapapun tidak boleh mendekatinya sesuka hati mereka. Bahkan ayahnya Angel, David, juga tidak boleh. Banyak hal sudah terjadi. Kini Valentino benar-benar tidak berani menganggap sepele hal apapun. Valentino menoleh lalu bertanya. Setelah hal ini, apakah ada yang lain? Mario berdiri dan memanggil Valentino, kemudian mulai melaporkan situasinya. Aku dapat kabar dari asosiasi Valentino Empire. Cabang asosiasi kita di kota-kota besar selalu mengawasi cabang-cabang yang didirikan oleh keluarga Wijaya. Sekarang mereka pasti sudah mendapat kabar, jadi mereka sepertinya ingin membuat masalah. Ujar Mario sambil mengernyit. Valentino berpikir sambil mengetuk-ngetuk meja. Beberapa saat kemudian, Valentino mengisap rokoknya, lalu berkata. Untuk sementara jangan lakukan apa-apa. Tunggu mereka bertindak. Begitu mereka bertindak, kita langsung melawan balik. Aku bisa tidak menaklukkan Pulau Waya keluarga Wijaya dengan mengutus prajurit. Tapi kalau mereka ingin menekanku dengan cara bisnis, aku tidak takut pada mereka. Valentino memang berharap keluarga Wijaya akan membuat masalah. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa keluarga Wijaya yang sekarang sudah berubah, tapi sebenarnya mereka masih sama saja dengan dulu. Timothy dan orang keluarga cabang Wijaya sudah sepenuhnya mengontrol keluarga Wijaya. Hal ini pun berarti bahwa sekarang Timothy dan yang lainnya adalah pemimpin keluarga Wijaya. Jadi, mereka akan mendengar perintah Timothy dan yang lainnya. Kini Valentino telah mengungkapkan dirinya sendiri kepada mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan Valentino lanjut berkembang.
Kalau tidak, Valentino akan menyerang balik kapan saja. Maka itu, agar bisa menstabilkan posisi mereka, orang-orang dari keluarga cabang Wijaya pasti akan memikirkan segala cara untuk menghancurkan kekuatan Valentino yang sekarang. Selama tidak ada orang yang bisa digunakan Valentino, walaupun dia berambisi besar, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluarga Wijaya. Kak Valentino, dengan kekuatan asosiasi Valentino Empire yang sekarang, mereka tidak takut menghadapi divisi keluarga Wijaya. Mario menghela napas, lalu berkata, "Yang aku khawatirkan sekarang adalah orang yang di atas akan membantu keluarga Wijaya. Nanti kalau dia menyusahkan kita, aku khawatir kita tidak bisa menanggungnya."